Siapakah yang dapat mengerti selain Engkau, Yesusku? Terlebih dalam Kau mengasihiku, begitu banyak ku lalui. Namun ku tahu satu hal yang pasti, kemanakah ku harus berlari? Padamu ku temukan kasih sejati. Tak ada yang dapat hentikan kasih-Mu, tak ada yang bisa gantikan cinta-Mu. Kuasa-Mu ajaib di hidupku, pertolongan-Mu sempurna atas hidupku. Dunia tak bisa gantikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu bukti nyata cinta-Mu. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang tak terbatas, tak tertandingi, Yesusku. Kemana ku dapat mencari? Siapakah yang dapat mengerti selain Engkau, Yesusku? Terlebih dalam Kau mengasihiku, begitu banyak ku lalui. Namun ku tahu satu hal yang pasti, kemanakah ku harus berlari? Padamu ku temukan kasih sejati. Tak ada yang dapat hentikan kasih-Mu, tak ada yang bisa gantikan cinta-Mu. Kuasa-Mu ajaib di hidupku, pertolongan-Mu sempurna atas hidupku. Dunia tak bisa gantikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu bukti nyata cinta-Mu. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang tak terbatas, tak tertandingi, Yesusku. Kasih-Mu tak terbatas atas hidupku, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan.
tergoyahkan, kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Shalom warga kerajaan yang luar biasa. Selamat datang kembali dalam Voice of Victory, di mana kita minggu-minggu ini sedang memperingati kembali pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema bergerak dalam gerakan Pentakosta. Saudara yang terkasih, Pentakosta, peristiwa yang luar biasa yang mengubahkan seluruh kehidupan manusia. Hari itu Roh Kudus tercurah atas saudara dan saya. Inilah janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus hari itu kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat Dia, tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab itu Dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Yesus, aku datang kembali kepadamu." Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus, penolong yang lain, penghibur. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Adalah sangat penting untuk Roh Kudus tercurah dan diberikan untuk saudara dan saya. Karena Yesus sendiri tahu bahwa Yesus harus kembali ke sorga. Dia memberikan rohnya kepada engkau dan aku. Karena Tuhan tahu ada tugas yang begitu luar biasa yang harus dilanjutkan, dikerjakan oleh engkau dan aku. Dan oleh karena itu engkau dan aku membutuhkan Roh Kudus. Dialah penolong yang lain. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Kau dan aku gak pernah sendirian, saudara. Ada Roh Kudus, yaitu penolong, penghibur yang diberikan untuk engkau dan aku, sehingga engkau dan aku bukanlah yatim piatu. Roh Kudus penting sekali untuk tercurah bagi engkau dan aku hari ini, karena pekerjaan yang akan dikerjakan setelah Yesus naik ke sorga adalah pekerjaan yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Dia berkata, engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kau dan aku akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa, saudara? Untuk kau menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kau dan aku diberikan kuasa dengan menerima Roh Kudus, diberi kuasa untuk jadi saksinya Tuhan. Jadi Roh Kudus itu tercurah untuk kepentingan sorga, saudara. Maka hari itu
murid-murid menanti di loteng atas setelah Yesus naik ke sorga. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata kamu akan menerima kuasa. Dia menjanjikan Roh Kudus itu. Dan saudara, setelah itu murid-murid menanti dengan bertekun, bersehati dalam doa bersama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mereka tetap menanti dengan setia. Sekalipun mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menanti. Tapi pada hari yang ke-10, tepat pada hari yang ke-10, lihatlah apa yang terjadi hari itu dalam Kisah Rasul 2, saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, hari yang begitu luar biasa, Kisah Rasul 2 ayat 1, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi hari itu saudara, tiba-tiba jam 9 pagi, begitu luar biasanya tercurah Roh Kudus dari sorga untuk murid-murid Yesus hari itu yang menanti-nanti dengan setia. Jadi hari-hari ini nantikan dengan setia. Saya percaya kuasa Roh Kudus itu terus sedang terjadi, lawatannya terjadi untuk memberikan engkau dan aku kuasa sehingga menjadi saksi bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, hari itu memang di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala penjuru. Kenapa? Kan hari itu adalah perayaan Shavuot, yaitu bertepatan 49 hari atau 7 minggu dari perayaan Paskah orang Yahudi, yang juga bertepatan dengan turunnya Taurat di Gunung Sinai. Dahsyat sekali ya saudara. Jadi orang Yahudi hari itu merayakan turunnya Taurat, di mana dengan turunnya Taurat itulah yang membimbing orang-orang umat Tuhan hari itu ke dalam jalannya Tuhan. Membimbing orang-orang ke dalam apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan hukumnya Tuhan. Dan 2000-an tahun yang lalu Roh Kudus pun tercurah untuk membimbing dan memimpin saudara dan saya dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, hari itu adalah peristiwa yang begitu menggemparkan, begitu luar biasa. Dan hari itu apa yang terjadi? Benarlah kata Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Seorang Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, yang tadinya takut, hari itu dia berkhotbah. Di ayat 14 dikatakan dia berkhotbah dengan begitu luar biasa. Saya percaya benar kata Zakaria 4, bahwa bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Tuhan yang ada pada kita. Jadi hari ini ingatlah bahwa Roh Kudus tercurah untuk engkau dan aku punya kuasa. Tapi kuasa untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat. Hari itu Petrus berkhotbah dengan luar biasa pada Kisah Rasul 2 ayat 14. Dan hasilnya saudara, ayat 41, bertambahlah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, haleluya. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus hari itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Begitu dahsyat saudara. Sebelum Pentakosta Petrus gak bisa bikin seperti itu, murid-murid tidak bisa bikin seperti itu. Tetapi benar kata Yesus, adalah lebih baik jika aku kembali kepada Bapa supaya Roh Kudus itu tercurah. Roh Kudus adalah Roh Bapa, Roh Yesus, penghibur, penolong yang tidak pernah meninggalkan engkau dan aku. Kalau hari ini kau mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Yohanes 14 ayat 15 bicara tentang Roh Kudus. Yesus mengingatkan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Hari itu murid-murid Yesus mau menanti dengan tekun dan dengan setia, dan datanglah janji yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus hari itu. Benarlah bahwa Roh Kudus memberikan kuasa untuk saudara dan saya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Roh Kudus yang tercurah adalah untuk kepentingan sorga. Ada kepentingan sorga yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Maka itu sebelum Yesus naik ke sorga, dikatakan dalam Matius 28 ayat 19-20, pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Inilah kerinduan Yesus. Maka itu ini dikatakan
amanat agung. Ini menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jika ini adalah kerinduan Yesus, ini adalah kerinduan sorga, maka hatimu dan hatiku harus se-DNA, seirama dengan hati Bapa di sorga, dengan hati Yesus. Bapa begitu mengasihi jiwa-jiwa terhilang. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Bapa akan dunia ini, Dia berikan Yesus anaknya Tuhan kita yang tunggal itu, supaya kau dan aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, mengertilah, Roh Kudus yang tercurah, dikatakan oleh Yesus, kau akan terima kuasa kalau Roh Kudus tercurah atas engkau. Dan kamu untuk apa? Menjadi saksi. Sama-sama katakan, menjadi saksi untuk bergerak dalam gerakan Pentakosta, yaitu melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Ada kepentingan kerajaan sorga untuk hidup ini. Ada kepentingan yang sangat tinggi, the highest calling, yaitu banyak orang harus menerima Yesus sebagai juru selamat untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kalau ini kerinduan Bapa, ini menjadi kerinduan saudara dan saya. Yesaya 6:1 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengutus aku, mengurapi aku untuk apa? Roh Tuhan ada padaku, kata Yesaya, Dia sudah mengurapi aku untuk apa? Selalu untuk mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan kepada orang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat ini juga yang dikatakan Yesus ketika Dia memulai pelayanan di dalam Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk apa? Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan sorga, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang, memberitakan kebenaran dari Tuhan, kelepasan dari Tuhan, kuasa, kasih yang luar biasa, bahwa orang bisa diselamatkan. Saudara, inilah yang kita katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Urapan Roh Kudus adalah untuk kepentingan sorga. Maka itu, ayo hari ini layani Tuhan dengan menyala-nyala. Tuhan tidak mencari yang mampu. Yesaya 6 ayat 8, siapakah yang mau aku utus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Bukan yang mampu, tetapi yang mau, yang rela untuk melayani Tuhan. Maka hari ini, jika ini adalah kerinduan Bapa, yuk, saya sendiri katakan, hineni, ini aku, utuslah aku. Karena benar saudara, Matius 9 ayat 37 berkata, tuaian banyak. Saya percaya gelombang yang besar itu sedang terjadi di Indonesia, terjadi di kota-kota saudara. Bahkan di kota kami pun, di Depok, kami sedang mengalaminya. Saudara, bersiaplah. Tuaian banyak, kau sedang menuai, kau tinggal menuai. Tidak terlalu banyak lagi sebenarnya yang perlu kau kerjakan, karena kau tinggal menuai. Tinggal kau mau atau tidak. Karena saya percaya ketika kau mau, Tuhan akan memampukan engkau dan aku hari ini. Tuaian banyak, pengerja sedikit. Dalam bahasa Yunani adalah oligos, artinya kadang ada, kadang tidak ada. Tidak selalu tersedia. Tapi hineni, ini aku, utuslah aku, artinya ini aku, selalu tersedia untuk engkau. Rela untuk mengorbankan apapun juga, berapapun harganya, demi jiwa-jiwa diselamatkan. Karena apa? Karena ini adalah kerinduan Bapa, kerinduan Yesus, maka menjadi kerinduan saya juga. Ketika Yesaya melihat panggilan yang luar biasa, hanya satu yang diminta oleh Tuhan, siapa yang mau aku utus? Hineni, ini aku, utuslah aku. Jangan nyaman hari ini saudara, keluar dari kenyamananmu, pergi, kata Tuhan, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan saya percaya kasih karunia itu yang akan memampukan saudara dan saya. Paulus berkata, aku hidup karena kasih karunia, dan kasih karunia itu tidak sia-sia. Aku telah bekerja lebih keras, kerja, tapi toh bukan aku yang mengerjakannya, kasih karunia yang melimpah yang mengerjakannya di dalam aku. Dengan diri kami sendiri, kami tidak bisa dan tidak sanggup memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Selamat bergerak dalam gerakan Pentakosta yang luar biasa. Layani Tuhan dengan menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati.